dalam dalam sepak bola ya. Dua partai dari IPL ya, yang pertama ada Spurs kalah sama Aston Villa 2-0. Ini menjadi pertemuan perdana ya untuk dua kiper, Lloris dan Martinez, setelah kemarin terakhir ketemu di final Piala Dunia. Ya, buat Aston Villa ini menjadi 3 poin yang penting. Kenapa? Karena kan mereka sekarang terjebak di posisi bawah ya. Sedangkan Spurs ini menjadi kerugian. Kenapa? Karena mereka sekarang lagi berjuang untuk posisi 4 besar. Jadi kekalahan yang nggak penting ini gue bilang makin mempersulit langkah Spurs untuk bisa ikut bersaing lah dalam perebutan posisi 4 besar. Lalu ada Chelsea yang imbang 1-1 lawan Forest ya. Chelsea juga sama. Chelsea tangan kotor belum berhasil menemukan konsistensi permainan dalam hasil. Jadi di dalam lapangan mereka kerap kali masih coba meraba lah sistem seperti apa yang ingin diterapkan, dan ketemu Forest yang gue bilang bukan levelnya Chelsea masih kesulitan. Dan kembali permasalahan Chelsea ada pada Jurgen Dor. Jadi ya, pemain kayak Sterling, Havertz ini kan bukan pemain tipikal yang bisa cetak minimal 20 gol semusim. Jadi Chelsea ini minimal harus mendatangkan satu striker lagi lah yang betul-betul levelnya seperti Drogba atau Diego Costa yang dulu sempat membela Chelsea. Oke. Sekian dari grup ya, grup A tadi sudah selesai dan hasilnya Thailand lolos sebagai juara grup setelah menang 3-1. Dengan ini Indonesia harus puas sebagai runner up, cuma menang 2-1 dari Filipina. Kalau agresivitas golnya seperti gue udah bilang bahwa ya kerugian lu ketika lawan Kamboja adalah lu nggak bisa cetak banyak gol, dan ini yang terjadi kan. Ya lu sebagai runner up grup sebetulnya dari segi permainan gue lihat dari sisi finishing lalu kerja sama tim Indonesia kali ini justru gue melihat tidak sebagus dari sisi permainan ya, tidak sebagus seperti tahun lalu, dimana tahun lalu mereka kan walaupun kerangka timnya baru terbentuk, namun ketika itu mereka punya kerjasama tim lebih bagus. Sedangkan di Piala AFF ini para pemain berlomba-lomba ingin cetak gol lah dari individual. Jadi pemain kayak Spaso ini nggak dapat banyak peluang karena nggak ada yang supply juga. Dan di samping itu gue bilang juga ya, pemain kayak Egy ini kan gue bilang sepertinya dia ingin menunjukkan bahwa gue masih ada loh, gue belum habis segala macam kan ya. Dia tampil lebih egois dalam artian ya lu bisa lihat lah dimana peluangnya harusnya lu harus umpan ke teman lu tapi lu shooting. Dan ini hal-hal kayak gini lah yang seharusnya nggak boleh terjadi lagi ketika lu berhadapan tim kuat seperti Vietnam, lalu seperti Thailand. Walaupun Thailand sekarang nggak sekuat Thailand sebelumnya, cuman yang namanya Thailand mereka punya pemain yang satu level di atas Indonesia. Dan ya feeling gue sih Taeyong nggak puas juga lolos sebagai runner up, dan di semifinal nanti akan ketemu salah satu 3 lawan ya kemungkinan besar Vietnam, dan Vietnam jauh lebih bagus dari Filipina, 2 level di atas Filipina. Dan kunci mengalahkan mereka adalah ya minimal lo harus punya kerja sama tim, nggak bisa lu cuma ngandalin skill shooting dari luar kotak penalti yang kalau gue bilang ini bukannya maju, malah justru lu lebih mundur. Oke?